Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita bersatu dulu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi nomor 44 ayat pertama hingga ayat kedua. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kepada Tuhan, nomor 183 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Susah
secara bersaut-sautan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat yang 23 hingga ayat 31. Saya akan baca ayat 23, Bapak Ibu ayat 24, dan pada ayat 1 kita bersama-sama bacanya. Aku akan memasukkan namamu pada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai sekalian anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai sekalian anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang susah, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambut hidup. Kita bersama-sama. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan pada para akan datang. Amin. Gloria Patri, Gloria pada Bapa. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan membuat batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan muka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bahkan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa Ia menjadi Bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak tuliskan untuk Abraham saja, tapi tuliskan juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia dan telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang kita serahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkan di hati yang suci. Amin. Kita adakan waktu jemaat dan doa sembah. Shalom buat kita semuanya. Warta jemaat buat kita minggu ini. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Yang kedua, topik doa syafaat minggu ini ada 4. Boleh kita lihat dan menghampiri kita masing-masing. Ini warta jemaat buat kita minggu ini. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang memberkati kehidupan kami hingga kami boleh sampai pada saat ini. 1 minggu telah kami lalui ya Tuhan di dalam aktivitas pekerjaan kami. Engkau memberkati semuanya itu. Kamu memberikan kemampuan kepada kami sehingga kami Tuhan mampukan untuk boleh melewati itu semuanya. Biarlah setiap pekerjaan yang telah kami lakukan sepanjang 1 minggu boleh mendapatkan hasil, boleh mendapatkan berkat yang boleh mencukupi kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, ketika kami datang ke rumah Maha Kudus ini, biarlah ini sebagai rasa ucapan syukur kami ketika Engkau masih memberkati, bahkan memberikan anugerah terbesar dalam kehidupan kami, berupa nafas kehidupan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di distrik 6 wilayah 1, bahkan buat seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di distrik 6 wilayah 1 ini, Bapak. Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu. Biarlah setiap hamba Tuhan boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi saluran berkat ketika mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberkati setiap program gereja yang ada di distrik 6-nya, Bapak. Biarlah semuanya ini boleh menjadi kemuliaan di tengah-tengah nama-Mu. Khususnya Tuhan, kami mau berdoa buat gereja GMI Maranatha Kisaran ini. Biar setiap program yang telah kami rencanakan Bapa boleh kami lakukan dalam kegiatan program ini sehingga boleh menghasilkan sesuatu hal yang baik di tengah-tengah gereja ini Bapa. Tuhan, pada saat juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GMI Maranatha Kisaran ini. Engkau yang memberkati jemaat Tuhan ketika mereka merindukan pekerjaan, ketika mereka merindukan keturunan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami meminta dan memohon kepadamu, Engkau akan menjawab setiap kerinduan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau juga memberkati pekerjaan, Engkau juga memberkati anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah semuanya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan kepintaran kepada anak-anak Tuhan, sehingga setiap pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah mereka itu boleh menjadi bekal di masa depan kehidupan mereka nanti. Tuhan, kami juga mau berdoa buat penanganan COVID-19 yang ada di negara kami ini, Bapak. Engkau yang memberkati pemerintahan negara kami ini, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah semuanya boleh bekerja sama untuk boleh memberikan yang terbaik, boleh memberikan pelayanan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat negara kami ini, Tuhan. Tuhan, biarlah semuanya boleh mendapatkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang 1 minggu ini. Biarlah ketika mereka
Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati keluarga mereka. Biarlah melalui pertambahan usia mereka boleh semakin beriman di hadapan Tuhan, dan semakin berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahannya sepanjang 1 minggu ini, baik itu persembahan persepuluhan, bahkan persembahan yang lainnya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami telah menerima berkat yang luar biasa yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Tuhan, pada saat itu juga mau berdoa ketika jemaat Tuhan datang ke hadapan mengucap syukur buat keluarga Asitorus Burusnaga, keluarga Emma Bursiman Jukutang, keluarga Nyonya Jesi Homi Burmanur, keluarga Azai Speaker R Burmunti, dari NN Immanuel, dan keluarga Nyonya selain Bursulimureng. Ketika mereka datang ke hadapan Tuhan mengucapkan syukur, mereka merasakan berkat penyertaan di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka boleh menikmati kesehatan, bahkan umur yang panjang hingga pada saat ini. Biarlah mereka tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, Engkau berikan kesehatan panjang umur, bahkan Engkau juga memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Khususnya Tuhan, jika jemaat Tuhan boleh bersuka cita ketika anaknya boleh mendapatkan apa yang dirindukannya. Berdoa Tuhan buat Transpil Manihuru, Engkau telah memberikan terbaik dalam studi Tuhan. Dia boleh mendapatkan wisudanya di hari yang lalu. Biarlah ini boleh menjadi satu batu loncatan dalam kehidupannya untuk boleh bekerja keras lagi untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat keluarga Azai Speaker R Burmunti. Engkau yang memberkati keluarga ini Tuhan dalam pekerjaannya. Biarlah mereka boleh di dalam naungan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh menjadi satu kemuliaan yang Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kehidupan kami sepanjang 1 hari ini, bahkan sepanjang 1 minggu ini. Kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberkati. Bahkan ketika nantinya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ajari kami Tuhan untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu boleh menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami. Terpuji dan terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayat persembahan buat kita pada minggu ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut selera hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Amin.
kami sampai pada minggu Lenten yang kedua ini. Dan firman-Mu akan kami dengar, berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Untuk kita renungkan dan kita belajar firman ini. Demikian bunyinya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Menyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu cerita atau kisah seekor katak mendatangi seorang peramal. Mengapa? Karena ia ingin tahu apakah dia nantinya beruntung atau tidak, terutama dalam hal asmara. Lalu dia berkata, "Lihatlah tanganku ini," kata-kata itu kepada peramal itu, "supaya aku tahu bagaimana asmara." Peramal itu kemudian membaca garis-garis tangan katak itu. Lalu ia berkata, "Aku mempunyai 2 kabar bagimu. Satu kabar buruk dan yang satu kabar baik." Nah, sekarang pertanyaannya, mau mana dulu? Kabar baik atau kabar buruk? Mendengar itu si katak mengatakan, lebih baiklah kabar baik dulu, baru kabar buruknya. Lalu peramal itu mengatakan, "Kamu akan bertemu seorang gadis yang cantik. Dia sangat tertarik padamu dan ia ingin mengetahui segala sesuatu tentang dirimu. Dia ingin supaya kamu membuka semua tentang dirimu dan memberi hatimu padanya." Oh, mendengar itu sang katak begitu senang, begitu gembiranya. Wah, itu luar biasa. Lalu dia bertanya kepada peramal itu, "Lalu berita buruknya bagaimana?" Peramal pun mulai pelan-pelan dia menjawab, "Kamu akan bertemu dia, tapi di kelas biologi, waktu memeriksa tentang anatomi katak." Wah, terkejut sang
ternyata siswa SMA yang akan membelah dirinya, yang akan jatuh cinta kepadanya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, setiap orang memang pada umumnya ingin mendengar kabar baik terlebih dahulu. Bahkan tidak mau mendengar kabar buruk. Kalau boleh, semua kabar yang didengarnya adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Nah, karena memang kabar baik itu pasti akan membuat bahagia. Dan cita-cita manusia juga semua ingin bahagia. Menikah ingin bahagia, punya anak ingin bahagia. Pokoknya ingin bahagia. Padahal dalam mengarungi rumah tangga pasti akan mengalami gelombang yang besar ataupun gelombang yang kecil. Ada kecemburuan, ada hal-hal yang tidak baik di dalamnya. Apakah dengan demikian, dengan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan itu membuat tujuan rumah tangga itu tidak baik? Tentu bukan. Tujuan rumah tangga yang dibentuk adalah untuk membangun rumah tangga bahagia dan sejahtera. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, hal ini mempertunjukkan kepada kita bahwa kabar buruk janganlah diucapkan, janganlah dipikirkan, janganlah menjadi suatu berita yang sampai kepada saya atau kepada saudara-saudara. Tetapi maunya kabar baik saja. Itulah keinginan manusia. Sama seperti Petrus dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Petrus mendengar, murid-murid lain mendengar bahwa Yesus menyampaikan tentang kabar dirinya yang akan dibunuh, yang akan ditangkap, yang akan didera, yang akan ditolak, bahkan dibunuh, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Hal-hal yang tidak mungkin. Gak mungkin ini menjadi suatu kenyataan menurut Petrus. Tetapi Yesus mengatakannya, ini hal buruk. Oleh karena itu dengan sigap Petrus menarik Yesus. Jangan kau katakan itu. Wah, bukankah aku sudah menyebutkan engkau Mesias, anak Allah? Kalau sudah Mesias berarti dia perkasa, berarti dia mampu kuat. Kalaulah dia sudah dibunuh, akan melemahkan pikiran murid-murid yang lain, akan melemahkan semangat orang-orang yang mendengar nanti. Bapak Ibu kasih dalam Yesus. Satu sisi kalau dipikirkan secara nalar manusia, perbuatan Petrus ini sangatlah supaya orang tidak lemah imannya kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yesus sendiri marah kepada Petrus. Nah, kemarahan Yesus ini dilihat oleh murid-murid. Apa yang mau dikatakan di sini, Bapak Ibu kasih dalam Yesus? Yang mau dikatakan Yesus di sini, jangan halangi kehendak Allah. Apa yang sudah tercatat, tercatatlah. Apa yang sudah digariskan Allah, tergariskan. Apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan, terjadi. Berarti apapun yang diinginkan Tuhan, apapun yang sudah dikatakan Tuhan, apapun yang sudah dibuatkan oleh Tuhan atau para nabi, itu pasti akan terjadi. Saudara sudah kasih dalam Yesus Kristus. Kenapa Petrus ingin Yesus tidak mengatakan demikian selain melemahkan? Ternyata Bapak Ibu, bukan hanya melemahkan. Pada zaman Markus ini ditulis, Kaisar Nero sangat kejam, menangkap orang Kristen. Jadi kalau diceritain tentang orang Kristen yang ditangkap, dibunuh, dan terdengar oleh Nero, disuruh lagi tangkap yang bercerita itu, menyebarkan isu yang tidak baik. Namanya reputasinya sebagai raja,
kaisar itu menjadi jelek, yaitu raja pembunuh, sehingga harus ditangkap. Nah, hal ini dibuat Markus untuk menyatakan pada saat itu masyarakat Kristen memang betul-betul ketakutan dalam mengungkapkan kebenaran. Untuk menyatakan kebenaran sangatlah takut. Nah, disinilah mau diungkapkan Markus dalam kitabnya ini, supaya orang-orang Kristen jangan takut mengungkapkan kebenaran. Jangan malu, kata firman Tuhan. Yesus mengatakan jangan malu. Siapa yang malu, maka anak manusia ketika datang akan malu juga terhadap dia. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, dengan gamblangnya, dengan mudahnya, Markus masuk dalam kehidupan masyarakat yang ada pada saat itu, supaya orang-orang Kristen tidak malu memberitakan kebenaran. Orang Kristen tidak takut walaupun disiksa, tetapi Yesus terlebih dahulu disiksa oleh karena kebenaran. Mengapa? Karena ternyata Yesus tidak suka jika apa yang menjadi kehendak Allah itu dihalangi oleh manusia. Tidak suka. Mengapa tidak suka? Karena penderitaan yang dia alami nantinya bukanlah penderitaan biasa, tetapi penderitaan sebagai rencana penyelamatan manusia. Berarti penderitaan yang dialami Yesus ini adalah satu garis atau satu jalur atau satu jalan untuk mendapatkan penyelamatan yang dilakukan Tuhan kepada manusia. Jadi kalau Yesus tidak mati, maka penyelamatan anak-anak manusia atau orang-orang berdosa akan sia-sia. Jadi saudara-saudara kasih dalam Yesus, masyarakat Markus jadi tidaklah malu mereka. Jadi mereka berani terus memberitakan firman Tuhan sampai mereka bisa memberitakan ke India. Yohanes Markus sampai ke India memberitakan firman Tuhan. Walaupun Petrus pada zaman itu dibunuh dengan terbalik, disalibkan dengan terbalik. Paulus juga pada zaman Nero terbunuh, dibakar. Nah, saudara-saudara, walaupun itu dibunuh dan dibakar, bangsa orang-orang Kristen pada saat itu tidak menjadi pengecut. Saudara-saudara, dengan demikian pemberitaan firman Tuhan tentang pemberitaan pertama, pemberitaan Yesus ini dan syarat-syarat mengikut Yesus, apa yang disampaikan oleh Markus dan di kitab lain kita, itu menyatakan bahwa orang yang beriman itu tidak perlu takut menderita. Orang beriman itu janganlah tidak berani menghadapi tantangan, tetapi orang beriman itu harus berani menghadapi tantangan apapun, cobaan apapun. Karena apa? Karena Tuhan ada di samping kita. Orang beriman itu haruslah tidak takut untuk mengikuti keinginan Tuhan, tetapi harus takut untuk mengikuti keinginan dunia. Banyak keinginan dunia sekarang ya. Nah, pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan apa, kalau nggak milihnya nanti jadi PNS, kalau nggak begini nanti aku takutan dengan pemilihan yang ada. Bukan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, ini harus kita kerjakan, yaitu berani karena kita orang benar. Memang sesungguhnya kita harus menderita di dalam Yesus Kristus, dan seharusnya lah kita yang menderita disalibkan, bukan Yesus. Kenapa? Karena kita manusia yang berdosa. Tetapi Yesus harus mati disalibkan untuk dosa-dosa kita, untuk penyelamatan kita.
pemberitaan yang dihadapi sekarang bagi kita yang ditulis oleh kitab ini adalah pertama, menyangkal diri. Itu adalah suatu pemberitaan yang luar biasa. Susah orang untuk menyangkal diri. Sering dipertanyakan, apakah kau beriman? Tapi sudah pisau ada di sini. Apa kau percaya kepada Yesus? Tapi pisau ada di sini. Wah, bagaimana dia? Untuk menyangkal diri, kalau aku belum percaya, aku pasti tusuk. Tapi kalau aku tidak percaya, aku selamat. Wah, ini kan luar biasa. Nah, kemudian memikul salib. Memikul salib itu yaitu tetap memberitakan Kristus dalam segala waktu, segala suasana. Memberitakan Kristus, termasuk memberitakan Kristus kepada keturunan kita. Tapi bukan setelah Yesus. Bukankah Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa orang percaya dan keturunannya adalah menjadi umat Allah. Dan daripada keturunan Abraham ini akan lahir raja-raja dan bangsa-bangsa, dan bangsa mula umatku, dan aku adalah Allah. Ini adalah janji, ini adalah iman orang Israel. Dan ini juga yang harus kita katakan kepada anak-anak kita. Kalau kita mengimani Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita harus sampaikan ini, kita pikul salib kita ini untuk memberitakan firman Tuhan kapan, waktu, dan suasana yang bagaimanapun. Jadi harus suatu kebenaran yang kita pakai. Yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu bukan hanya jalan-jalan. Kemana Yesus pergi, kemana Yesus bukan. Di mana ada pemberitaan firman Tuhan, pergi ke sana. Di mana ada kesembuhan, pergi ke sana. Bukan itu. Itu hanya sebagian kecil. Tetapi yang penting di sini mengikut Yesus adalah menyucikan diri. Hidup kudus. Karena apa? Orang yang sudah diselamatkan akan dibenarkan. Orang yang dibenarkan itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi apabila kita sudah diselamatkan, sudah diampuni dosa, tapi kita tidak dibenarkan nantinya, bagaimana? Kenapa kita tidak dibenarkan? Karena terus berbuat dosa. Minta ampun, terus lagi berbuat dosa. Tidak ada keinginan untuk penyucian. Jadi mengikut Yesus itu bukan sekedar pergi ke rumah ibadah, pergi baca firman Tuhan, bukan. Tetapi yang paling utama adalah menguduskan penyucian. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, minggu ini adalah lenteng yang kedua. Apa hubungan firman Tuhan ini dengan lenteng kedua? Jelas, kita pada Jumat yang lalu kita berpuasa. Bagaimana rasanya berpuasa? Sepertinya sakit ya, perut yang sudah mules, panas, perasaan lemah karena tidak ada energi. Tetapi kita perlu diingatkan bahwa puasa itu adalah bagian daripada bagaimana kita hidup menderita. Itu adalah sebuah cara untuk menemukan makna penderitaan. Penderitaan salah satunya adalah tidak makan. Karena kita boleh minum. Yang jelas kita tidak makan, tidak merokok, yang merokok, tidak minum susu, yang minum susu. Namun perlu kita pelajari juga, perlu kita ketahui juga bahwa berpuasa itu bukanlah cara untuk masuk ke surga. Bukan. Kalau kita banyak berpuasa langsung masuk surga, bukan. Yesus aja berpuasa bukan untuk masuk surga, tapi Yesus berpuasa untuk melayani umat manusia. Setelah dibaptis, dia berpuasa. Setelah berpuasa, barulah dia pergi memberitakan keselamatan. Jadi saudara-saudara kasih dalam Yesus,
Puasa bukan syarat untuk masuk ke surga, bukan. Tetapi puasa adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyangkal diri, ada makanan sebanyak dan seenak apapun waktu puasa, kita sangkal diri kita, katakan no pada makanan ini, katakan no pada tempat tidur yang membawa kita untuk tidur terus dalam puasa, katakan no. Tetapi katakan yes, ada pekerjaan itu yang harus dikerjakan waktu puasa. Katakan senyum, yes, ketika orang mencibir kita, tersenyumlah kita. Tunjukkan bahwa puasa itu jangan marah-marah. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berpuasa berarti kita sudah menyangkal diri kita. Kita sudah memikul salib kita dan kita sudah mengikut Yesus Kristus. Berarti ada penyucian diri, membersihkan diri dari amarah, membersihkan dari keinginan-keinginan duniawi. Salah satu lagi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa dengan berpuasa kita diajak untuk memperhatikan dan berbagi. Untuk memperhatikan dan berbagi dan tidak malu melakukannya. Banyak orang malu melakukan berbagi. Mau ikut. Ada 2 hari kita kaya sama pengemis sedikit kali malu, alhasil tak ngasih. Kenapa? Sedikit pun nggak jadi masalah. Kita kasih. Mana tahu nanti beruntun pengemisnya datang lagi. Karena biasanya kalau habis seperti di di Pekanbaru dulu, ada ngamen lagu-lagu gereja, kami kasih 5.000. Besoknya datang lagi, ngamen lagi, pakai lagu-lagu gereja juga, kasih 5.000. Besoknya beruntun lagi 1 lagi. Hampir setiap hari datang. Orang yang berbeda-beda. Total pas bulan berikutnya orang yang sama berganti-gantian. Wah, menjadi pencarian juga ini. Oke, bukan saudara Yesus Kristus, tetapi di sini berhati-hati. Bukan pelit, tetapi berhati-hati, berbagi dengan penuh kehati-hatian. Tetapi jangan gara-gara kehati-hatian jadi tidak berbagi, tetapi berbagilah dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai habis di dapur, habis semuanya, nanti malaikat Tuhan datang dengan iman. Boleh saja punya iman. Jika memang imanmu besar daripada biji sesawit, pasti itu terjadi, pasti akan dipenuhi Tuhan. Tapi ketika engkau kasih, engkau bersungut-sungut, maka itu tidak akan terjadi. Imanmu akan hancur, akan lemah. Tetapi jika imanmu kuat, apapun yang kau beri akan berlimpah ruah kepada hidup. Jadi, mari kita jadikan penderitaan dalam mengikuti Yesus itu adalah cara kita untuk menuju kepada keselamatan. Katakanlah dalam hatimu dan dalam imanmu bahwa rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia melalui penderitaannya. Aku menderita hari ini adalah untuk mendapatkan keselamatan. Aku menderita demi Kristus Yesus. Aku bersuka cita demi Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, biarlah berita baik kita terima dengan penuh sukacita, dan berita buruk juga kita tanggapi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian engkau menjadi bersukacita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Di dalam segala hal kami menyerahkan hidup ini dalam tangan. Tuntun dan bimbing kami dengan firman-Mu, sehingga kami mampu menjalani hidup ini seturut dengan firman-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan, ikut Tuhan Yesus.
ia kehilangan nyawanya? Baiklah, mengikut Yesus dan menyucikan dirimu dan hadapi setiap tantangan yang engkau jumpai. Tuhan menolong. Amin kepada Allah. Kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh yang Kudus memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selamanya. Amin.